Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas untuk memuliakan Tuhan. Dipandu firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 13, demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perilaku kita sering sekali ditentukan oleh lingkungan di mana kita hidup. Apabila kita hidup di lingkungan orang-orang baik, maka kemudian kita menjadi orang baik. Tetapi sebaliknya, ketika kita hidup di lingkungan orang-orang yang tidak baik atau orang yang jahat, kita juga bisa berubah menjadi orang yang tidak baik, menjadi orang yang jahat. Demikian juga sikap dan emosi kita dalam menghadapi kehidupan ini sering sekali ditentukan oleh keadaan. Sehingga apa yang kita lakukan adalah reaksi terhadap apa yang ada. Misalnya dalam hal kelimpahan dan kekayaan, dan juga ketika kemiskinan dan penderitaan kita hadapi. Kekurangan atau kemiskinan itu dapat menyeret kita kepada kekhawatiran dan melakukan pencurian. Tetapi sebaliknya, kelimpahan atau kekayaan juga dapat menjebak kita untuk melakukan dosa, menjadi tamak dan sombong. Demikian halnya dalam melakukan firman Tuhan. Kita sering tidak setia dan konsisten melakukannya. Spiritualitas kita masih sering ditentukan oleh keadaan. Ketika semua baik-baik saja, kita rajin berdoa dan senantiasa penuh pengucapan syukur. Tetapi ketika menghadapi keadaan sulit dan semuanya tidak baik-baik saja, kita lupa berdoa kepada Tuhan. Bahkan cenderung meratapi diri, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, dan yang lebih parah adalah menyalahkan Tuhan dalam semuanya itu dan berbalik dari iman percaya. Demikian juga dalam melakukan tugas panggilan untuk bersaksi di dunia ini, kita sering sekali dikalahkan oleh keadaan. Kemiskinan menjadi alasan bagi sebagian orang untuk tidak beribadah dan ambil bagian dalam pelayanan di tengah persekutuan. Tetapi kekayaan juga telah menjebak banyak orang karena terlalu sibuk mengurus harta kekayaannya dan melakukan berbagai pertemuan dengan rekan-rekan bisnisnya, sehingga tidak mempunyai waktu untuk beribadah kepada Tuhan, apalagi ikut ambil bagian dalam pelayanan di gereja. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam renungan hari ini, Paulus mengajar kita bagaimana memenangkan segala perkara yang kita hadapi tersebut, supaya kita tetap hidup setia melakukan firman Tuhan dan tetap konsisten bersaksi di dunia ini. Paulus mengalami dua keadaan ekstrim yang saya sebutkan di atas tadi, yaitu dia mengalami kekurangan, tetapi dia juga pernah berkelimpahan, tetapi keadaan itu tidak mengubahnya. Dia tetap setia kepada Tuhan dan konsisten melakukan tugas panggilannya untuk bersaksi di dunia ini. Kekurangan dan kesulitan tidak membuat dia mengeluh dan surut dari pemberitaan Injil. Tetapi kelimpahan dan keadaan yang baik juga tidak membuat dia menjadi sombong dan lupa untuk melakukan tugas panggilannya. Hal ini dapat kita lakukan, dapat dia lakukan, karena dia belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Dan yang terutama adalah kekuatan Kristus yang menguatkannya bertahan menghadapi semua keadaan tersebut. Di dalam Filipi 4 ayat 11-13, dia berkata demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Yesus, marilah kita melakukan tugas panggilan kita untuk bersaksi dengan setia dan konsisten. Jangan diombang-ambingkan oleh keadaan, diombang-ambingkan oleh keadaan susah dan senang, sehat dan sakit, lapar dan kenyang, terancam dan juga ketika aman.
harus kita hadapi dalam kenyataan hidup ini. Keadaan pasti akan selalu berubah-ubah, tetapi janganlah kesetiaan iman dan konsistensi dalam melakukan tugas penginjilan kita berubah-ubah. Belajarlah mencukupkan diri dalam segala hal, sebab dengan demikian kita akan tabah dan kuat menghadapi penderitaan. Rasa cukup juga akan meneguhkan kita untuk tetap rendah hati dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan ketika hidup berkelimpahan. Lebih daripada itu, terimalah kekuatan Kristus yang memberi kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk memenangkan iman dalam segala keadaan. Hadapilah segala perkara dengan kekuatan Kristus, maka kamu akan dimenangkannya. Dan akhirnya kita dapat berseru seperti Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas kekuatan yang Tuhan beri kepada kami, sehingga kami boleh kuat dan konsisten, tabah menghadapi semua keadaan, dan bersaksi senantiasa dalam seluruh keadaan itu. Maka mampukan kami tetap bersaksi dalam keadaan susah dan senang, ketika kaya dan miskin, ketika lapar dan kenyang, ketika terancam dan dalam aman sentosa, agar kami tetap setia melakukan tugas panggilan kami menjadi saksi, dan kuatkanlah kami dengan kekuatan Kristus, sehingga segala perkara itu dapat kami tanggung hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat bersaksi, selamat dikuatkan dan dimenangkan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.